Good. Don't tell me next week, Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Assalamualaikum kita warahmatullahi wabarakatuh. masuk ke Waalaikumsalam. pertemuan 3 ya, pertemuan 3 untuk numerasi. Setelah beberapa kali di reschedule karena beberapa hal. Yang terakhir kemarin kembali di reschedule karena saya baru ingat 17 Agustus itu kan libur ya, tanggal merah. Begitu sadar baru langsung minta dibatalkan untuk jadwalnya. Jadi hari ini kita bahas masalah pecahan. Ya seperti biasa, jadi semoga nyampe sesuai target. Kalaupun tidak nyampe sesuai target, nanti soal ini akan kalian kerjakan sendiri. Ya, silakan yang mau di screen boleh. Soalnya nanti bisa dicoba kerjakan sendiri. Ya, suatu hari ibu pergi ke pasar membeli 1/8 kg bumbu khusus, harganya 5.000. 2,5 kg gula, harganya 45.000. 5 kg telur, harganya 115.000. Dan terakhir 4,5 kg terigu. Nah, ibu memberikan uang 200.000 dan dikembalikan sebesar 17.500. Nah, ada 4 pernyataan yang akan coba kita cek ya kebenarannya. Yang pertama, harga 4,5 kg terigu sama dengan harga 1/4 kg gula. Yang kedua, jika ibu mengganti pembelian 1/8 kg bumbu khusus menjadi 1 kg, ya, maka ibu harus menambah uang 200.000 yang tadi diberikan. Jadi nggak cukup 200.000-nya. Yang ketiga, harga 1 kg terigu adalah 4.000. Yang keempat, harga telur adalah 115% dari total pembelanjaan. Nah, kalau ini bisa dijawab, artinya kalian sudah cukup sangat menguasai tentang pecahan. Jadi kontrolnya itu gampang banget ya. Kalau kita belum bisa mengerjakan soal ini, artinya kemampuan pecahan kita itu kurang seperti itu. Dan mohon maaf ya, sepertinya selama kita ber-AKM RIA akan banyak suara-suara bising kalau saat saya mengajar karena di sebelah sedang renovasi ya. Nggak mungkin juga saya stop ya. Gitu. Jadi mohon dipahami aja. Kalau tidak paham, boleh bertanya langsung atau nanti dilihat di rekodnya, ya di rekamannya. Karena kalau terlalu banyak yang tanya, terlalu banyak diulang, nanti juga akan menyita waktu gitu ya. Oke, kita masuk ke pecahan. Pengertiannya apa sih? Pengertian pecahan adalah menunjukkan, ini bahasa saya ya, jangan lihat di buku, jangan disamakan dengan bahasa buku. Jadi dalam AKM, ya, asesmen kompetensi minimal, sangat dibutuhkan kalian bisa menunjukkan kalian bisa menerjemahkan suatu hal dengan bahasa kalian sendiri. Itu pentingnya. Jadi kalian bisa meringkas atau merangkum ya dengan bahasa sendiri. Yang penting kalian mengerti, dan saat itu dijelaskan ke yang lain bisa diubah bahasanya dengan yang lebih sederhana supaya orang lain juga mengerti. Nah, pecahan pengertiannya adalah menunjukkan bagian dari keseluruhan. Ya, intinya itu. Menunjukkan bagian dari keseluruhan. Jika saya misalkan saya punya 5 mainan ya yang bisa dipecah-pecah gitu ya, kayak apa ya? Kayak lilin gitu ya, lilin. Satu bagian full. Nah, lalu saya pecah menjadi 2, maka setiap bagian itu ada nilai pecahannya. Seperti itu. Kalau kita sebutkan pecahan dalam bentuk gambar, misalnya ini ada sebuah kotak. Kalau kotak ini kita bagi seperti ini, anggaplah sama ya, antara kiri dan kanan ini anggap sama, maka
bagian di sini nilainya, karena ini kita bagi 2, nilainya adalah 1 dari 2. Gitu. Ya, bacaannya itu 1 dari 2. Yang belah kanan juga sama, 1 dari 2. Gitu ya. Nah, biasanya kita sebut ini setengah atau 1/2. Nah, kita harus mengerti bahwa 1/2 itu maksudnya adalah 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Yang sebelah kanan juga sama, 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Nah, jadi artinya kalau ada pembagian lagi misalnya, kita bagi menjadi 4 bagian yang sama misalnya, maka menyebutnya adalah ini 1 dari 4. 1 dari 4. 1 dari 4. 1 dari 4. Ya, 1 bagian dari 4 bagian yang ada masing-masingnya. Nah, kalau kita ingin menyebutkan bagian sini, gitu ya, maka menyebutnya adalah ini adalah 2 bagian dari 4 bagian yang ada. Nah, biasanya 2 bagian dari 4 yang ada, kita sederhanakan lagi menjadi setengah. Nah, benar kan? Jadi bagian dari sini ke sini adalah setengah dari keseluruhan yang ada. Ini dalam gambar berupa kotak gitu ya. Nah, sama halnya misalnya kita punya gambar lingkaran gitu. Misal ya. Lalu kita bagi yang sama. Seperti ini. Misalnya ini anggap sama gitu ya. Maka ini adalah 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Ini 1 bagian dari 3 bagian ada. Ini 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Kita sebutnya sepertiga gitu. Nah, kalau kita ingin menyebutkan bagian ini, yang saya warnai biru ini, maka sebutnya adalah, ayo Sadam jangan coret-coret Sadam. Kak Arima bisa di ini enggak? Dibersihkan dilarang coret-coret itu kan ada pengaturannya ya. Nah, kalau kita ingin menyebutkan 2 bagian ini, berarti apa? 2 bagian dari 3 bagian yang ada, yang disebut dengan 2/3. Ya, jadi mulai paham ya, bahwa pecahan itu adalah 1 bagian utuh, kita bagi berapa. Nah, bagi berapanya ada di bawah. Ya, yang kita amati ada bagian atas. Nah, bagian atas ini yang disebut dengan pembilang. Bagian bawah yang disebut dengan penyebut. Nah, ini harus sepakat ya. Jadi kapan-kapan kalau ada yang bilang pembilang, maka maksudnya yang atas. Ada yang bilang penyebut, maksudnya yang bawah. Jadi kalau tidak paham kesepakatan dari sekarang, nanti malah miss pengertian gitu. Saya lewati ya, jadi nanti bisa dilihat di rekornya. Jenis-jenis pecahan sekarang. Nah, pecahan yang biasa kita kenal seperti tadi ya, pecahan biasa, artinya komponennya pembilang dan penyebut. Ya, 2/3, 5/8 dan selanjutnya dan lain-lainnya. Gitu ya. Nah, ada juga yang seperti ini, misalnya 11/6 gitu. Lalu 11/6 ini sebenarnya kan lebih besar pembilang dibanding penyebut ya. Kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan ini bisa berubah model, yaitu menjadi pecahan campuran gitu ya. Semoga masih ingat nih waktu pelajaran SD-nya bagaimana merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, syaratnya adalah pembilangnya lebih besar dibanding penyebutnya gitu ya. Caranya gimana? Misalnya 11/6. Nah, 11/6 ini 11 dibagi 6 ini bisanya berapa gitu. Bisanya berapa ya? 11 dibagi 6 bisanya berapa? Cuma 1 ya. Karena kalau 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, sudah melebihi dari 11. Jadi bisanya cuma 1. Nah, sisanya berapa? Sisa taruh atas, ini tetap 6 pembaginya. Sisanya berapa nih? 10. Berapa sisanya? Ya, 11. 11 dibagi 6 kan 1 bisanya.
Nah, 1 kali 6 kan 6. Nah, 11 kurang 6 berapa? 11 kurang 6? 5, Pak. 5. 5, Pak. Jadi, Pak. ya, 5. kita bicara bisanya taruh bilangan utama, sisanya taruh sebagai pembilang. Ya, jadi ingat ya, bisanya sebagai bilangan utama, sisanya pembilang, lalu ini penyebutnya adalah pembaginya. Coba lagi. Silakan di chat ya jawabannya ya. Jawabannya di chat. Biar kelihatan siapa yang jawab. Tadi kan kalau pakai suara kan nggak ketahuan tuh siapa yang jawab gitu ya. Kita coba yuk. Misalnya 15/4. Yuk silakan. Brili, ayo Brili. Brili, jangan coret-coret Brili, ayo. Bukan di sini nyorotnya, di buku. Ya, silakan di chat. Oke, sudah ada yang jawab. Terus 1 orang, saya tunggu 3 orang jawab. Tetot, habis. Jadi gimana tadi caranya? 15 dibagi 4 bisanya berapa gitu ya. Bisanya berarti 3 ya. 3. Nah, 3 itu 3, Kak. ya 3 kali 4 kan 12 ya. Baru sisanya taruh atas. 15 kurang 12 berapa? 3. 3. Gitu ya. 3, Pak. Pembaginya 4. Jadi hasil akhirnya 3/4. Ya, keren. 3/4. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan masih ingat karena ini materi SD gitu ya. Nah, sekarang jenis pecahan kedua yaitu persentase. Ya, persentase adalah pecahan yang dibandingkan dengan per 100 gitu. Dan dibandingkan per 100, jadi misalnya ada 2%, ini artinya per 100, 2/100 gitu. Kalau ada 15%, maka ini artinya 15/100 dan selanjutnya. Oke. Nah, kalau 100% artinya adalah 100/100. Nah, ingat angka yang sama di pembilang dan penyebut ya 100/100 sama dengan 1. Gitu ya. Artinya nilai full suatu bagian adalah 100% gitu ya. Jadi kalau ada 125%, maka sebenarnya ini adalah 100% ditambah 25% gitu. Di mana 100% adalah satu bagian, nanti 25% adalah 25/100. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 1/4 bagian. Nah, nanti ini kita jumlahkan nih. Ya, kita jumlahkan menjadi 1/4. Gitu ya. Oke, kita lewatkan. Kita masuk ke desimal. Desimal adalah bentuk koma, ya. Jadi bentuk koma misalnya 0,2. Ada lagi misalnya 0,75. Ada lagi misalnya pakai bilang utama. Jadi bilang utama bukan 0, tapi bilangan bulat gitu ya. Misalnya 2,15, min 3,75 dan lain-lainnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari desimal. Sip? Paham ya? Oke, nanti di level atas kalian ketemu lagi model-model pecahan, jenis-jenis pecahannya lagi. Tapi untuk di SMP cukup di sini dulu. Nah, sekarang kita kembali mengingat bagaimana
mengubah pecahan ke yang lainnya. Kalau tadi udah ya, dari pecahan biasa ke pecahan campuran sudah ya. Syaratnya adalah, siapa tadi yang bisa nyebut? Bagaimana kita bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Syaratnya apa? Ada yang bisa jawab? Boleh. Bagaimana syaratnya sebuah pecahan biasa berubah menjadi pecahan campuran? Syaratnya ya, bukan caranya. Syaratnya. Pembilang dapat dibagi penyebut. Pembilang dapat dibagi penyebut. Hampir, tapi belum pas. Gitu. Hampir. Hampir. Ayo, coba lagi. Ada? Keren tuh. Udah dikit lagi. Bagaimana syaratnya pecahan biasa bisa dijadikan pecahan campuran? Ingat yang tadi. Nih. Ini ya. Ada bisa? Syaratnya apa? Syaratnya adalah pembilangnya. Kondisi gimana? Pembilangnya adalah pembilangnya lebih besar ya. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Gitu ya. Jadi ini syarat agar pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran. Karena nanti ada sisa gitu ya. Oke. Jadi kalau dibikin seperti ini gimana? 8/7. Bisa nggak jadi pecahan campuran? Bisa jadi pecahan campuran? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Kak. Oke. Bisa. Kalau 4/6 bisa nggak jadi pecahan campuran? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena dia lebih kecil. Nah, terus kalau misalnya 12/3 bisa nggak jadi pecahan campuran? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Yakin? Enggak. Bisa, Pak. Nah, jadi Bisa kok, bisa. ini tes konsep ya. Jadi syarat pertama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah apa tadi? Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Tapi ternyata ada persyaratan kedua. Apa tuh? Persyaratan kedua, selain dia lebih besar, dia juga harus ada sisanya gitu. 12 dibagi 3 berapa ya? 12 dibagi 3 berapa? 4. 4 udah. 4. 12 dibagi 3, 4. Ada lebihnya nggak? Ada sisanya nggak? Nggak ada ya. Nah, karena nggak ada, berarti dia bukan pecahan campuran. Ingat ya, jadi syaratnya ada dua. Untuk bisa mengubah pecahan menjadi pecahan campuran, pertama, dia harus lebih besar pembilangnya dibanding penyebut, lalu ada sisanya. Kalau ini yang namanya habis dibagi. Ya, ini habis dibagi. 12 dibagi 3 habis dibagi. 20 dibagi 5 ini juga habis dibagi. Ya, misalnya lagi 35 dibagi 7 ini habis dibagi, tidak sisanya. Tapi begitu 36 dibagi 7 maka dia ada sisanya ya. 5 1/7. Baru begitu ada sisanya dia bisa menjadi pecahan campuran. Paham ya? Nah, sekarang kita pengen mengubah sebaliknya gitu. Dari pecahan campuran bagaimana bisa menjadi pecahan biasa? Siapa yang tahu caranya gimana? Pecahan campuran menjadi pecahan biasa, misalnya dari 3 1/4 jadi pecahan biasa, gimana caranya? Ada? Gimana? Coba dijawab ini ya via chat biar tahu siapa yang bisa. 3 1/4 kalau jadi pecahan biasa berapa per berapa? Coba. Tunggu, silakan di chat.
Oke, sudah ada yang jawab? Sip. Ya, ada beberapa orang jawab ya. Nah, jadi yang belum jawab mudah-mudahan karena habis tinta pulpennya ya, bukan karena nggak tahu gitu ya. Jadi silakan diisi tinta pulpennya atau beli yang baru dulu. Caranya adalah 3 ini, si angka utama kita kalikan dengan penyebutnya. Ya, kita kalikan. Hasilnya berapa nih? 3 kali 4, 12 ya. Baru 12 ditambahkan dengan pembilangnya. Ingat ya, kali bawah tambah atas. Kali bawah tambah atas. Jadi 3 kali 4, 12, tambah 1, 13. Ya, jadilah 13 per 4. Oke ya, sip. Selanjutnya, misalnya 2 per 5. Silakan. Sama ya, di chat ke saya langsung ya, jangan di everyone. Jadi nggak contek-contekan. 2 per 5. Oke, sudah ada beberapa yang jawab. 2 per 5 ya. Ya, ada yang betul, ada yang belum betul. Nggak apa-apa ya, jadi nggak usah depresi kalau belum betul. Namanya juga belajar. Kalau udah pinter mah nggak usah belajar ya, jadi profesor. Nah, sekarang kita menjelang ke arah sana. Oke, sip. Saya close ya. Sudah mulai lebih banyak nih jawab nih, keren. Nah, mana video ini? Oh, ini. Jadi ingat caranya gimana? Bilangan utama dikalikan penyebut, hasilnya ditambahkan pembilang gitu ya. 2 kali 5, 10. 10 tambah 2, 12 ya. 12 per 5. 12 per 5. Oke, nah ini sudah mulai banyak nih yang benar. Sekali lagi ya, mudah-mudahan sudah 2 contoh soal, lebih banyak lagi yang betul. Yuk kita mulai. Misalnya 4, 5 per 8. 4, 5 per 8. Yuk sama ke direct chat ke saya ya. Oke, sudah mulai banyak nih yang masuk. Ingat, kali bawah tambah atas. Bilangan utama kali bawah tambah atas. Kali bawah tambah atas. Oke. Chatnya ke direct saya ya, jangan ke everyone ya. Biar nggak saling lihat. Sip, kita tutup. Makin sedikit nih yang nggak bisa nih. Makin banyak yang masuk. Oke. Jadi ingat, dari bilangan utama dikali dengan bawah, hasilnya ditambah atas. Ingat ya. Utama kali bawah tambah atas. Utama kali bawah tambah atas. Itu mantranya. Berarti 4 kali 8, 32. 32 tambah 5, 37. 37. Per 8. Oke. Selamat buat yang benar ya. Dan selamat juga yang tadi awalnya nggak benar jadi benar. Tuh, keren. Kita masuk ke pecahan persentase. Dari pecahan ke persentase. Oke. Jadi, misalnya ada 2 per 5. Kita ingin jadikan persentase. Nah, caranya adalah cukup kita kalikan dengan 100%. Gitu ya.
pecahan berapapun kita kalikan dengan 100%. Nah, tinggal pinter-pinter kita nih. Ada 2 langkah yang bisa kita pilih. Ya, biasanya yang kalian lakukan, teman-teman SD, SMP, bahkan SMA lakukan adalah mengalihkan dulu 2 kali 100. Jadi 200 dibagi 5. Ya. Harusnya gimana? Harusnya adalah dibagi dulu ya. 100 dibagi 5 aja gitu. 100 dibagi 5 adalah 20, 5 dibagi 5 adalah 1, baru terakhir 22 kali 20 gitu. Jadi 40%. Gitu ya. Sip. Paham di sini ya? Ya, selanjutnya yuk kita coba. Silakan. Misalnya 3/4. Yuk, silakan. Di chat ini ya, chat Zoom ya, bukan chat WA, bukan. Chat langsung ke saya tapi di Zoom. Oke, sudah ada yang masuk? Yes, ada lagi? Oke. Sip. Belum banyak nih yang masuk nih, masih di bawah 5 orang. Sip, saya close ya. Kan ini percobaan pertama, tadi kan contoh ya. Sekarang percobaan pertama. Jadi ingat caranya merubah pecahan ke persentase, tinggal dikali dengan 100%. Kita bagi dulu ya, kalau memang bisa dibagi. Ya, 100 dibagi 4 adalah 25. Ya, 3 dikali 25 adalah 75%. Gitu ya. Sambil diapalin nih, ini angka-angka 2/5, 3/4, itu angka yang sering banget keluar di ujian. Jadi kalau sudah hafal, nggak perlu lagi ngitung gitu ya. Yuk, dimulai lagi. Misalnya 3, jangan 3 lagi ya, bosan 3 lagi. 7 deh, 7/20. Silakan. Berapa persen? Oke, sudah mulai banyak. Wih, canggih nih. Udah mulai banyak nih yang jawab. Oke. Gampang ya? Sip, saya close yuk. Yang masuk sudah banyak dan tidak ada yang salah. Alhamdulillah, itu keren. Jadi caranya tinggal dikali 100% ya. 100%. Nah, 100 dibagi 20 adalah 5. 7 kali 5 adalah 35%. Oke. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke sebaliknya. Ya, sebaliknya yaitu merubah persentase ke pecahan. Nah, ini gampang banget ya. Nah, caranya gampang, tapi ini sepenuhnya tergantung kepada kemampuan kalian membagi atau menyederhanakan. Kalau kalian masih kesulitan membagi, ya akhirnya yang gampang ini menjadi sulit gitu ya. Ya, kita mulai. Misal 25%. Ya, 25%. Caranya kalau ingin menjadikan persentase pecahan, ya tinggal diubah aja persen ini menjadi per 100 gitu ya. Menjadi 25/100.
sampai sini aja sebenarnya sudah oke, sudah benar. Inilah pecahan. Tapi yang jadi poin biasanya pecahan awal ini kita sederhanakan menjadi paling kecil angkanya. Caranya gimana? Ya sudah, kita bagi aja 5 dulu. Pertama bisa dibagi 2 dulu. Setelah itu tidak bisa dibagi 2, bagi 3. Nggak bisa dibagi 3, bagi 5. Nggak bisa dibagi 5, bagi 7, dan selanjutnya. Gitu ya. Bilangan prima. Bagi 2 nggak bisa nih. Ya. Yang 25. Bagi 2 nggak bisa. Bagi 3 juga nggak bisa. Maka kita bagi 5. Bagi 5 menjadi 5 per, ini juga dibagi 5. Per 20. Gitu ya. Ini kita bagi 5 lagi. 1 per 4. Nah, inilah paling kecil. Jadi 25% itu adalah 1 per 4. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kalian mengerjakan ya. Misalnya 35%. Ya, silakan. Jangan 35%. Sorry, ini aja. 45%. Silakan. Chat ya. Oke, 1 sudah masuk, betul. 2. Oke. Satu orang lagi, saya tunggu. Satu orang lagi masuk. Betul. Ya, 1 orang masuk dan betul, saya close. Yuk, 1 orang lagi yuk. Belum? Belum betul? 1 orang lagi. Menunggu. Belum betul juga, masih menunggu. Pak, kalau salah nggak apa-apa kan, Pak? Apa dong? Nggak apa-apa. Justru di sini kalian berani mencoba gitu kan. Mumpung nggak ada yang ngeledekin kan, mau salah mau bener. Kadang di kelas kan suka begitu ya, penyakit kalian ya. Salah disorakin gitu kan. Nah, harusnya salah bener itu diwajarin aja. Udah bener. Oke ya. Sudah ada yang masuk dan benar. Jadi seperti tadi, tinggal diubah menjadi 45 per 100. Ya, kita sederhanakan ya. Dibagi 2, yang 45 nggak bisa. Ya, dibagi 3 bisa nggak? Oh bisa ya. Bagi 3 menjadi 15. Oh, 100-nya nggak bisa. Berarti nggak boleh gitu ya. Jadi kalau atas bisa dibagi 3, yang di bawah nggak bisa, berarti nggak boleh. Kita bagi 5. 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5, 20. Nah, ini sudah nggak bisa lagi ya disederhanakan, maka jawabannya ini. Oke, sip, cakep. Jadi yang lain silakan diperdalam lagi penyederhanannya. Sekarang kita masuk ke pecahan ke desimal gitu ya. Nah, pecahan ke desimal. Nah, jadi misalnya 4 per 5. Ya. 4 per 5, jadi kalian pakai cara biasa ya. Pakai cara ini nih, saya nggak tahu namanya apa. Ya, pakai 4 dibagi 5 gitu. Jadi gimana nih? 4 dibagi 5 nggak bisa ya? 0, maka tambah 0, 40 dibagi 5, 0,8. Gitu ya. Contoh lagi. Misalnya 3. Jangan 3. Misalnya 5 per 35. Jangan. Salah. Sorry ya. Ini aja deh. 6 per 30 misalnya. Jadi 6 dibagi 30 ya. 6 dibagi 30 tidak bisa. 0. Tambahin 0 ya. Sini, koma.
60 dibagi 32. Jadi 6/30 sama dengan 0,2. Sip. Yuk. Dimulai. Misalnya berapa ya? 4. Jangan 4 lagi. 12/60. Ya, 12/60. Berapa? Silakan. Oke, satu udah. Satu orang udah. Dua orang. Oke, 3, 4, 5. Oke, sip. Keren. Gampang ya ternyata ya. Jadi 12/60 tinggal 12 dibagi 60 ya. 12 bagi 60 nggak bisa. Tambahin 0 di sini, maka tambahin koma di sini. 120 bagi 60, 2. Jadi 0,2. Oke, sip. Lagi yuk. Misalnya, misal. 4 per berapa ya? 4/80 deh. Yuk, silakan. 4/80. Oke, 1 udah. Cakep. 2 udah. 3 belum. 4 udah. Kita nunggu 2 orang lagi deh. Belum. Oke, belum. Nah, oke, sip. Mantap. Ya, jadi kita lihat ya. Nah, diperhatikan. 4 dibagi 80. Lihat dulu ya, yang belum betul. Jadi 4 dibagi 80 sudah pasti nggak bisa ya. 0. Kita tambahin lagi 0. Gitu. Karena tambah 0, maka di sini koma gitu ya. Nah, 40 dibagi 80 ternyata belum bisa juga gitu. Masih besaran 80, maka ini 0 lagi gitu. Tapi saat kita tambahin 0 di sini, ya jangan dikomain lagi ya. Udah koma sekali aja. Nah, baru 400 dibagi 80 adalah 5. Gitu ya. Sip. Oke, seperti itu. Nah, tinggal dibalik sekarang. Dibaliknya dari desimal ke pecahan. Misalnya kita punya 0,5, 0,3 ya, mengubah menjadi pecahan, tinggal gampang nih, lebih gampang lagi. Tulis aja angkanya ya, tulis angka yang ada di sini 3 per. Nah, pernya ini berapa? Tinggal lihat angka di belakang koma ada berapa bilangan gitu ya. Kalau ada 1 angka berarti per 10. Kalau ada 2 angka berarti per 100 ya. Ini kan 1 angka nih. Tulis angkanya 3 per 10. Misal 0,15 ya, berarti 15 per berapa di belakang komanya? 2 ya. Berarti per 100. Bisa lagi 2,354 misalnya. Berarti apa? Tulis semua angkanya 2,354 per berapa di belakang koma? Ada 3 ya. Per 1000. Nah, gitu. Pokoknya berapapun angka yang ada, tinggal kita taruh pernya itu, tinggal lihat berapa angka di belakang koma. Sip? Ya, kita mulai. Buatlah pecahannya. 3,53. Silakan. Oke, 1 udah masuk. 2, 3, 4, 5, 6. Wih, benar semua. Keren ya. Gak sampai gampang ya. Jadi semua angka yang ada, ya tulis. 3,53 per berapa angka di belakang koma? 100. Ya, semudah itu.
Ya, jadi kita ini nggak perlu dibahas lagi karena hampir semuanya masuk betul nih. Ini keren badai kalian namanya ya. Oke, yang nggak keren ini Sahrani ini. Kenapa nyoret-nyoret Sahrani? Sahrani. Nah, makasih. Cekin teman saya, Pak. Jangan coret-coret ya. Temennya dicentil dikit. Ini nyoret-nyoret. Oke, nah kita sekarang masuk ke operasi pecahan. Nah, jadi sesama pecahan kita hubungkan. Nah, baru nih mulai ada apa? Problem-problem yang harus diperbaiki. Jadi secara sederhananya, karena sudah jam segini saya harus cepat ya. Kalau kalian menemukan penjumlahan pecahan, ya, cara sederhananya adalah tinggal kali silang aja, ya, kali silang, bawah kali atas, bawah kali atas, bawah kali bawah. Paham ya? Ulang. Jadi kali silang, kali bawah. Itu mantranya ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan, tinggal kali silang, kali bawah. Sip? Ya, kita mulai. Berarti 3 kali 1 ya 3. 2 kali 2 ya 4. Yang di bawahnya 2 kali Nah, 2 kali 3 6. Nah, ini sama juga 6. Nah, karena ini sama-sama 6, kita bisa satukan. 3, mana nih? Kok nggak bisa? Ya. Sorry. Kelihatan nggak? Lah, hilang lagi. Enggak, Pak. Hilang, Pak, hilang. Enggak kelihatan. Fresh itunya, Pak. Sorry. Hilang, Pak. Kelihatan? Udah, Pak. Oke. Udah. Kelihatan. Aduh. Nah, gitu ya. Karena tadi ini 3/6, ini 4/6. Nah, ini kan sama-sama 6 nih penyebutnya nih. Jadi kita bisa satukan. 3 ditambah 4/6. Gitu. Nah, 3 tambah 4 berapa? 7 ya. 7/6. Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, nanti tesnya belakangan. Jadi karena jamnya udah mepet banget nih. Kita kerjakan aja ya. Bentar, saya contoh soal lain. Nah, sekarang pengurangan. Ya, misalnya di sini 4/5. Oke. Nah, gimana kasusnya kalau pengurangan? Sama aja. Ya, kali silang, kali bawah gitu ya. Jadi 4 dikali 3 adalah 12. Gitu ya. Per 5 kali 3, 15 gitu ya. 5 kali 2, 10. Karena tandanya kurang, jadi kurang gitu ya. 10. Ini juga sama, per 15. Jadi ringkasnya ini nggak perlu lagi ya sebenarnya ya. Jadi langsung aja 12 dikurang 10 per 15. 12 per kurang 10 berapa? 2 ya. 2 per 15. Nah, ini jawabannya. Oke, nanti dipelajarin lagi. Nah, berbeda dengan penjumlahan, kalau perkalian, ini kita langsung atas kali atas atau sesama pembilang dikalikan, bawah kali bawah, atau sesama penyebut dikalikan gitu. Jadi tinggal 1 dikali 2 per 2 dikali 3 gitu ya. 1 kali 2 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6. Sip. Nah, biasanya ini disederhanakan. Berarti menjadi dibagi 2 ya, sama-sama. Atas bawah 1/3. Ya, ini langkah bertahapnya. Kalau langkah cepatnya dalam hitung nanti ya tinggal dicoret aja nih ya. Jebret, karena sama-sama 2 kan, tinggal 1/3. Gitu ya. Sip, tapi sekarang kita lagi nggak belajar cara cepat, kita belajar konsep dulu. Selanjutnya, 2,5 tambah 5 1/5. Kalau ini penjumlahan, ya, ya
Bisa dengan cara beberapa cara. Pertama, bilangan utamanya kamu tambahkan jadi 7 gitu ya. Baru di dalamnya setengah ditambah 1/5. Nah, ini boleh, tapi biasanya untuk cari aman dan membiasakan ya, dan membiasakan pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Jadi apa? 2 kali 2 tambah 1. Ingat ya, konsep tadi 5/2. Oke. Yang belah sini ditambah berarti ya, ditambah 5 kali 5 tambah 1, 26/5. Nah, masuk deh konsep yang tadi awal, kali silang, kali bawah. 5 kali 5, 25. 2 kali 26, 52. 2 kali 5, 10. Oke. 25 tambah 52. Jadi berapa tuh? 77/10. Nah, baru kita jadikan pecahan campuran. 77 dibagi 10, bisanya 7. Ya, sisanya berapa? Ya 70. 7 kurang 70 ya, kan 7 kali 10, 70. 77 kurang 70 berarti 7 sisanya per 10. Nah, ini jawabannya. Oke, sip ya. Sip. Selanjutnya, kita masuk ke pengurangan. Sama nih. Gimana pulpennya? Kok nggak kelihatan? Oh, ini sip. Sama ya. 4, 1/3. Kita jadikan pecahan biasa, berarti 4 kali 3 tambah 1, 13/4 dikurang 1 kali 3 tambah 2, berarti 5/3. Ya, tinggal kita kali silang, kali bawah. 3 kali 13, 39. 4 kali 5 dikurang ya, 20/4 kali 3, 12. 39 kurang 20, 19/12. Pecahan campurannya 19 dibagi 12 bisanya 1, sisanya 7/12. Begitu. Paham ya? Lanjut ya. Oke. Sekarang pecahan campuran nih. Pecahan campuran dikali gitu. Nah, kalau pengalian memang kalian harus ini ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2/2 adalah 2 kali 2 tambah 1, 5/2. 3 1/5, 3 kali 5 tambah 1, 16/5. Ingat ya, ini boleh atas kali atas, bawah kali bawah, ya seperti tadi. Atau ini kan sama-sama 5 nih, coret aja, jebret, gitu ya. Jadi 16/2 ya, 16/2. Nah, 16/2 kan adalah 8. Gitu ya. Sip. Oke, lanjut. Kalau pembagian, nah pembagian ini, nanti ini harus kita ubah menjadi perkalian. Caranya, yang di belakang tanda bagi, dibalik posisinya. 3/2, kita ubah menjadi kali, 1/5, kita balik posisinya. 1 menjadi penyebut, 5 menjadi pembilang. 5/1. Gitu ya. Berarti 3 kali 5, 15. 2 kali 1, 2. 15/2. Pecahan campurannya, 15 dibagi 2. Bisanya 7, sisanya 1, pembaginya 2. Gitu ya. Oke, selanjutnya. 3 1/2, 3 kali 2 tambah 1, 7/2, dibagi ya, kita jadikan pecahan dulu, jangan diubah dulu tanda baginya. 2 kali 10 tambah 1, 21/10. Baru kita balik, berarti 7/2 dibalik ya posisinya ya, jadi 10/21. Oke. Nah, ini bisa disederhanakan dulu nih, dibanding 70 dibagi 42 gitu ya. Kita sederhanakan aja dulu. 7 dengan 21 sama-sama dibagi 7, sisa 3 gitu ya. 10 dengan 2 sisa 5. Maka
jawaban akhirnya adalah 5/3. Gitu ya. Paham ya? Jadi 10 dibagi 2, 5, 2 dibagi 2, 1. 21 dibagi 7, 3, 7 dibagi 7, 1. Seperti itu. Oke, 1 kali 5, 5. 1 kali 3, 3. Jadilah 5/3. Gitu ya. Oke. Nanti tanya-tanyanya bisa di grup. Kalau memang ada yang bertanyakan. Sekarang tinggal 7 menit lagi. Perasaan ada yang ngerasa lama nggak sih? Perasaan saya baru ngomong udah mau sejam aja. Oke, selanjutnya. Operasi pecahan dalam kalimat. Nah, kita sudah masuk ke logika kalian nih ya. Sudah masuk ke soal-soal cerita. Nomor 1. Budi membagi 2 harga roti. Ya, jadi secara modelnya begini, ada harga roti dibagi 2, gitu ya. Jika harga roti adalah 15.000, jadi total roti ini dari sini ke sini ya, dari roti dari sini ke sini harganya 15.000. Nah, dibagi 2 oleh si Budi yang bayar, oleh si Sony. Jadi masing-masing bayar berapa ya? Masing-masing si Budi dan si Sony bayar berapa dia? Ayo, silakan. 7.500. Ya, tinggal 15.000 dibagi 2 orang, gitu ya. Nah, kalau kalian sudah bisa membagi langsung, enak ya. Jadi gimana caranya? 15 dibagi 2 kan nanggung ya, nggak pas. Ya udah, berarti 150 aja dibagi 2. 150 bagi 2, 75. Nolnya masih nganggur, ada 2 biji. Nah, jadi 7.500 per orang. Jadi setiap orang membayar 7.500. Oke, sip. Selanjutnya nomor 2. Nah, jika dalam satu toples, ada 20 permen, permen tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 permen nih ceritanya nih. Ya, terus ternyata si Siti, kalau dia mau beli 5 permen, ya 5 permen tuh yang ini nih, misalnya, dia beli 5 permen ini 4 ya, kayak gini deh. Nah, 5 permen ini, dia harus membayar 2.000 untuk membeli 5 permen. Nah, pertanyaannya, kalau dia membeli seluruhnya satu toples, tanpa potongan harga ya, kan kalau belanja beneran kan biasanya suka ada potongan harga tuh, kalau beli semua. Nah, berapa dia harus bayar? 10.000 Pak. Gimana? Berapa? 10.000 Pak. 10.000. Dari mana itu? Gimana? 5 kali 2.000. 5 kali 2.000. Oke, ini pendapatnya. 5 kali 2.000. Pendapatnya itu tuh ya. Jadi ada pendapat pertama, siapa tadi? Siti harus membayar 5 kali 2.000. Yaitu 10.000. Kalau mau beli satu toples gitu ya. Satu toples. Ada lagi nggak pendapat lain? 8.000, Pak. 8.000? Apa tuh? 8.000. 8.000, Pak. Gimana 8.000? 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 2.000 sama dengan 8.000. 10 permen dibagi 5 permen. Nah, masing-masing permennya 2.000. Ini 4 kali 2.000, 8.000. Oke, ada 2 mazhab nih, berarti nih ada dua aliran. Nah, ada lagi? Oke. Nah, jadi yang betul adalah betul. Jadi total permennya adalah 20 permen. 20 permen. Nah, 20 permen kan? Ini 20 permennya. Nah, gitu ya. Nah, terus setiap 5 permen, kalau ini kita bagi 5, ya, setiap 5 permennya adalah 2.000. 2.000 perak.
Gitu, maka ini menjadi gini ya. 400, 2000 dibagi 400 dikali 20, oh berarti 8. 8.000. Oke, atau caranya, kan permennya ada 20 nih, berarti ini naikin aja menjadi 20 permen. 5 ke 20 dikali berapa? Dikali 4. Oh, berarti ini juga harus dikali 4. Jadi 8.000. Ya, ini cara yang lainnya, gitu ya. Oke. Nah, loh, itu silahkan dipahami ya. Yang jadi persoalan utama adalah ini. Begitu. Jadi tadi tuh kita baru bermain-main konsep ya, mengingat kembali cara-caranya gitu kan. Nah, sekarang ini adalah soal aslinya, soal HKM aslinya. Ini karena waktunya sudah mepet, jadi nanti Om akan bahas di pembahasannya digabung dengan record yang sekarang. Jadi nanti kalian coba dikerjakan di masing-masing di rumah. Kalau mentok atau ingin mengecek jawabannya, bisa lihat recordnya karena di recordnya sudah dengan pembahasan ini. Oke ya, karena waktunya sudah habis gitu. Sip, nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Karima. Iya, Kak. Oke, guys. Di foto dulu Karima, tadi kan cuman berapa belas orang, sekarang sudah 30. Oh, iya, ya. Oke. Dibuka dulu yuk kameranya. Oke, slide pertama itu ada siapa ini? Angel, Vania, Aldi, Revanza. Kalau enggak semua aja dibuka ya, biar semuanya kena. Coba tadi tuh banyak banget yang nggak kena soalnya. Ini mumpung banyak. Nah, Deca belum nih sama Nabila. Ini nih HTTP use. Ini siapa sih HTTP use? Yang low heart sama aku. Angel, ayo dibuka Angel, Vania, Wahyu, Galang, Andini. Revanza juga, Revanza. Angel mana Angel? Galang. Ayo tinggal 3 lagi nih. Nah, Galang udah, si Angel nih. Ayo Angel. Angel. Halo Angel. Angel. Yaudah, kita foto yuk. 1, senyum. 1, 2, 3, cekrek. Wih, mantap. Taruh bentar, tahan. Satu lagi. 1, 2. Kalau yang nggak kena, jangan salahin aku ya. Soalnya kamu buka kamera. 1, 2, 3, senyum. Cekrek. Wih, mantap. Aku share di grup ya. Oke, yang mau keluar langsung boleh. Nah, Sal.